sambil mundur. Mundur, woi. Gitu loh, Ya, di sini. KPK memanggilnya pertanggal 31 Agustus. Sudah deklarasi? Belum tentunya. Apakah KPK tahu? Tidak perlu tahu, tidak mau tahu, dan KPK tidak ingin melihat di wilayah itu, gitu. KPK ini penegak hukum, kami ini penegak hukum, wilayahnya menyelesaikan fokus hanya kepada persoalan hukum. Kami tidak melihat mau deklarasi atau proses-proses apapun itu di luar kewenangan kami, gitu. Sehingga tidak benar kalau ini karena deklarasi kemudian 1 hari dipanggil. Ini orang yang ngerti hukum. Manggil orang itu jauh-jauh hari, Mas Anhar. Tidak 1 hari 2 hari. Kalau 1 hari 2 hari orang dipanggil, nggak usah datang. Karena itu menyalahi aturan. Mas Anhar tiba-tiba besok suruh datang ke KPK, buat panggilannya hari ini, nggak usah datang. Karena itu salah panggilannya. Tapi kalau Mas Anhar 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu sudah terima panggilan tidak datang, itu salah. Karena menjadi saksi itu kewajiban hukum, harus hadir. Itu kewajiban hukum, ada konsekuensinya. Pertanyaannya, kenapa dipanggil? Ya karena kebutuhan proses penyidikan untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi agar utuh dan lengkap konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyelidikannya sejak tahun lalu dan sejak Juli 2023 naik pada proses penyidikan. Di mana letak politiknya? Kami justru bertanya ulang, ya mereka orang-orang yang punya kepentingan yang menyampaikan bahwa KPK berpolitik. Kepentingan politik itu siapa ya? Untuk kelompoknya. Ya kami sadar itu gitu Mas Anhar. Jadi bagi kami sah-sah saja siapapun membangun narasi dan opini. Tapi kami berharap bahwa ingat fokusnya substansinya pada korupsi. Kita masih sepakat enggak sih korupsi musuh bersama? Mas Anhar sepakat enggak kalau korupsi musuh bersama? Yep. Tentunya teman-teman media juga harus sama, kan begitu. Teman-teman media harus sama, masyarakat harus sama, KPK harus sama, seluruh penegak hukum harus sama. Bahwa korupsi adalah musuh bersama. Di situ substansinya. Bukan ke persoalan bahwa ini politik atau bukan politik, karena kepentingan kalau seperti itu. Kalau dia memang melakukan tindak pidana korupsi atau kemudian hanya statusnya dipanggil untuk kemudian membuat terang suatu pengusutan kasus, membuat terang suatu perkara, yang memang seharusnya memenuhi saja panggilan aparat penegak hukum itu. Ya, yang justru yang tadi disebutkan sisi lainnya, ya kalau memang kemudian dilakukan tebang pilih itu tadi, maka yang itu yang akan menjadi berbahaya. Nah, cuma kan kita tidak bisa ya, karena itu tadi sifatnya prejudice. Kalau memang ternyata ini bisa dibuktikan, memang ada keterlibatan atau berperan dalam terjadinya suatu kasus, memang kan Undang-Undang Tipikor mengatur ya bahwa membantu melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, ya itu memang diatur sebagai suatu delik dan memang orang bisa diproses oleh hukum jika melakukan itu. Nah, seperti itu. Kalau memang kasusnya lama, tadi yang perdebatan di publik itu kan sebelum diklarifikasi adalah kasus ini tahun 2012, maka ya muncul juga di publik kalau saya lihat di media-media itu apakah kemudian ini daluarsa atau apa dan sebagainya. Nah itu saya kira nanti akan diputuskan ya apakah kemudian kasus itu daluarsa atau tidak, seperti itu. Tapi kalau barusan dikonfirmasi 1 tahun sebelum ini sudah dilakukan penyidikan, ya berarti agak jauh ya kalau berbicara tentang daluarsa kasus, karena sebelumnya kan yang beredar di publik itu yang soal kasus 2012 yang saat Caimin itu menjabat sebagai Kemnaker ya, itu mungkin itu kalau dari situ bisa agak dekat kalau berbicara terkait dengan daluarsa. Tapi kalau memang kasusnya 1 tahun sebelum ini, nah itu jadi beda lagi gitu. Dan yang paling penting itu tadi, jangan cuma beberapa orang atau salah satu kandidat saja yang kemudian dilakukan tracking seperti itu gitu, periksa juga calon-calon yang lain seperti itu. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012.
Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu